namanya political morality, menjaga harga diri manusia dan kemanusiaannya, jangan direndahkan menjadi penjilat bagi orang yang lebih berkuasa. Ya begitu, Bung. Jangan jadi penjilat, Bung. Kita bangsa yang merdeka kok menjilat. Ya begitu. Tahanlah sedikit kemiskinan. Tahanlah sedikit ketidakmampuan beli mobil, tidak mampuan beli rokok dan kopi. Tahan sedikit, sabar sedikit. Jangan menjilat, jangan menjilat, jangan menjual jiwa kita kepada orang yang berkuasa. Ya begitu, Bung. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ya Bung, salam Bung untuk Anda semuanya. Ini salam ini baiklah, pasti baik, Bung. Nah, mari Bung kita membahas satu tema yang tidak langsung berhubungan dengan problem-problem kemasyarakatan hari ini. Tapi itu ada kaitannya, Bung. Kita berbicara tentang tradisi intelektual dan kepemimpinan masyarakat. Wah, keren, Bung. Tradisi intelektual dan kepemimpinan masyarakat. Wah, itu gambaran tentang contoh pemimpin yang sehat, contoh pemimpin yang committed terhadap kehidupan rakyat, terhadap kehidupan bangsanya. Nah, begitu, Bung. Sahdan, inilah ceritanya. Inilah ceritanya, Bung. Inilah ceritanya, saya punya catatan. Seorang tokoh intelektual, mula-mula sebutannya Muhammad bin Ismail. Muhammad bin Ismail, seorang tokoh yang menguasai ribu-ribuan hadis, hafal, dan bisa mengoreksi. Kalau tokoh yang lebih senior ingin mengetes kesahihannya, wah, itu orang, Bung, ya pulang di kampung, karena dia berasal dari Bukhara. Nama beliau Muhammad bin Ismail itu kemudian dikenang sebagai Imam Bukhari, ya imam dari Bukhara. Dan dalam dunia perhadisan itu pasangannya itu Bukhari Muslim. Jadi ada tokoh yang lain lagi yang itu perawi yang hebat. Bukhari Muslim, dua tokoh. Nah, ini kita bicara Imam Bukhari. Itu di negerinya, Bung. Dalam catatan itu ada konon penguasa negara itu ya macam raja, macam ya pemimpin apalah begitu, yang punya istana. Pemimpinnya itu memerintahkan anak buah supaya memanggil sang imam. Imam, kau dipanggil, suruh ngajari anak-anak sultan di istana, ajari ilmu-ilmumu. Beliau bilang dengan tegas, lembut, sopan tapi tegas. Tidak bisa, tradisi intelektual tidak begitu. Barang siapa yang membutuhkan ilmu, dia yang datang kepada guru. Begitu dalilnya. Tradisi intelektual
di zaman itu, ya harusnya berkembang sampai zaman sekarang. Ya janganlah guru mendatangi murid, enggak, murid yang sowan kepada guru. Bung, tradisi pesantren Anda perhatikan, anak dari berbagai daerah di tanah air datang ke suatu pesantren, datang ke situ, karena disitulah sang guru. Itu ibaratnya timba itu datang mendatangi sumur dan mengambil airnya. Tidak mungkin sumur mendatangi timba, itu tidak ada, Bung. Tidak ada, itu tidak ada. Yang ada itu timba, ember atau apa namanya, datang ke pinggir sumur dan mengambil air dari sumur itu, tentu dengan tali panjang. Ya, begitu. Tidak bisa sumur suruh mendatangi ember. Tidak bisa guru disuruh mendatangi murid-murid, ya kelengar gurunya. Dan itu satu tradisi intelektual yang sudah mapan dan itu berkembang di manapun. Itu menjadi tradisi intelektual di manapun. Tapi ada satu lagi, Bung, tradisi intelektual yang lebih halus, lebih politik, bersifat politik, lebih rohani. Bunyinya itu menjadi sejenis peribahasa. Kaum intelektual yang mengetuk pintu pangeran itu tanda bahwa kaum intelektual itu bangkrut secara politik dan secara moral. Bangkrut. Intelektual tidak boleh mengetuk pintu pangeran dalam tradisi intelektual Islam. Ya begitu, Bang. Tapi haruslah sebaliknya yang terjadi. Para pangeranlah yang mengetuk pintu kaum intelektual. Ya begitu. Bung, pangeran itu siapa? Apakah pangeran itu ya pangeran secara letterlek dalam ungkapan-ungkapan keluarga aristokrat di keraton-keraton? Ya tidak harus begitu, Bung. Pangeran itu bisa aja orang yang sangat kaya, duitnya banyak, berpengaruh. Lalu intelektual itu sudi berdatang sembah kepada pangeran. Nah, itu intelektual yang bangkrut, yang melakukan apa yang namanya itu, Bung, yang di belakangan hari ditulis sebagai the betrayal of intellectuals. Ya begitu, itu pengkhianatan kaum intelektual. Karena tidak seharusnya begitu. Pangeran lah, pangeran itu siapa? Ya penguasa, Bung. Pangeran itu penguasa. Pangeran itu orang yang memiliki kekuasaan, memiliki duit, memiliki pengaruh, memiliki segala rupa. Kalau golongan aktivis, golongan akademisi, golongan pemikir, golongan apa, berdatang sembah ke istana, itu namanya golongan intelektual yang mengetuk pintu pangeran. Ya kalau datang itu untuk memberikan sesuatu yang namanya wawasan politik dan sejenis itu tidak apa-apa, Bung. Tapi kalau datang situ karena berharap dibayar, datang situ berharap ditaruh di BUMN, datang situ supaya jadi menteri. Nah, itu bangkrut dunia intelektual. Itu belak-belakan namanya the betrayal of intellectuals. Nah itu Bung. Kalau itu yang terjadi, maka fenomena dalam politik kita ini, Bung, penguasa itu pada memelihara buzzer-buzzer itu loh, Bung.
dan memelihara pembohong-pembohong. Ditaruh di istananya, ditaruhlah sebagai komunikasi politik lah apa. Dulu ikut bohong sebelum pemilu, ikut merancang supaya lawannya hanya dapat sekian persen, dan dirinya dapat sekian. Itu dulu. Itu yang dilakukan oleh orang yang sekarang menjadi orangnya istana, itu namanya Qodari. Ini namanya Qodari, Bung. Ya Anda tahu. Dulu dia ikut berbohong. Oh, bukan berbohong, tapi merencanakan kejahatan supaya pemilu nanti partai ini hanya dapat ini, partai ini dapat ini, dan partai kita dapat yang tinggi. Itu dirancang itu dulu itu, Bung. Dan ketahuan oleh publik, yaitulah Qodari. Oh, itu bukan hanya intelektual yang mengetuk pintu pangeran. Kalau itu mah intelektual yang menjilati. Ya menjilati pintu, menjilati sepatu, menjilati telapak kakinya pangeran, Bung. Kayak gitu, Bung. Betapa tidak enaknya. Orang yang hebat-hebat jadi buzzer. Bukan influencer ya, buzzer. Hanya dari buzzer menolong orang. Wakil presiden adalah wakil presiden terbaik sepanjang sejarah. Nah, itu ya kayak gitu modelnya, Bung. Itu menjilati pintu, itu menjilati sepatu, itu menjilati apa saja dijilat. Wih, tokoh kita, junjungan kita itu level nabi. Wah, itu penjilatan, Bung. Orang yang menjilat. Ya begitu, Bung. Begitu, Bung. Imam Bukhari tidak mau ngajar anak-anak penguasa itu. Dan diusir beliau. Ya diusir ya enggak apa-apa. Tapi itulah suri teladan agung. Suri teladan agung seorang imam, seorang ahli hadis. Tidak hanya mengajarkan perkara hadis, Bung. Yang beliau ajarkan itu juga moralitas. Namanya political morality. Menjaga harga diri manusia dan kemanusiaannya. Jangan direndahkan menjadi penjilat bagi orang yang lebih berkuasa. Ya begitu, Bung. Jangan jadi penjilat, Bung. Kita bangsa yang merdeka kok menjilat. Ya begitu. Tahanlah sedikit kemiskinan. Tahanlah sedikit ketidakmampuan beli mobil, tidak mampuan beli rokok dan kopi. Tahan sedikit, sabar sedikit. Jangan menjilat. Jangan menjual jiwa kita kepada orang yang berkuasa. Ya begitu, Bung. Ahli hadis, rajanya raja, ahli hadis tidak hanya mengajarkan apa yang namanya hadis, tapi mengajarkan tradisi intelektual. Bagaimana seorang intelektual berperan dalam masyarakat, bagaimana seorang intelektual menjaga teks drama, naskah drama yang sudah ditulis dan memainkannya. Begitu, Bung. Salam dari TV Anak Bangsa.